Malam. Saya mau pulang kampung dulu nih. Mau pulang kampung dulu naik bajai bajuri. Ya malam. Iya aplikasi. Aplikasi nih ya apa? Lucu kok iya. Udah. Gitu ya. Lucu juga ya aplikasi itu. Ya, enak sore gini ya. Teman-teman biar soal kalau kemalaman juga itu ya. Sering masuk angin saya kalau kemalaman tuh. Seringnya masuk angin. Jadi lebih baik daripada kemalaman. Tapi ya kadang kalau pas pergi sama keluarga ya aku malam ke depannya. Tapi kalau bisa sore gini ya kita sore. Ya malam semuanya. Nggak takut toh semua. Wah semalam itu saya menyaksikan di time frame 1 jam itu terkoreksi segitu panjangnya itu menyaksikan loh teman-teman. Jadi kondisi ini saya menyaksikan ini. Ya sih. Malam semua. Bunda sudah sembuh Bunda. Sudah keluar dari rumah sakit belum Bunda? Cepat fit ya Bunda. Aku semalam lihat, iya itu yang di grupnya itu aku, Pak Edi, sama itu Bang Calvin itu. Marketnya terjun ya. Jadi kalau market terjun, teman-teman perhatikan satu, ini penting. Besok lagi, kalau ketika market seperti itu, yang pertama mbok perhatikan, sudah om, tapi tadi malam dibikin jantungan. Oh gitu. Oh gara-gara dibikin jantungan itu malah cepat sembuh mungkin. Kaget. Jadi yang teman-teman baru perhatikan adalah apakah volumenya itu besar atau tidak. Ini penting. Ini penting sekali. Jadi kalau dia koreksinya parah itu panjang-panjang segede-gede ini nih. Ini bloknya ini nih. Ukurannya 392. Lah ini kan ukurannya mini. 123 aja. Kalau ngepam pun sama, tuh gede-gede 700 K gitu ya. Jadi yang perlu dipantau pertama kali adalah volume. Berarti kalau volumenya kecil apa? Kalau volumenya kecil itu adalah likuidasi untuk menghantam futur. Jadi longnya yang dibantai. Long dibantai sebenarnya shotnya dulu di awal itu shot dipukul di sini. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan naik di sini nih. Dipukul dulu shotnya. Setelah itu malam dihantam longnya. Jadi sebenarnya dia mau membersihkan area itu. Ring area yang dihantam harga berapa? Sekitar 27. Berarti likuidasinya untuk futur pada momentum kemarin itu banyak, cukup besar di 27.250 sampai area 30.000. Itu cukup besar likuidasinya. Jadi dia pukul kanan kiri. Nah, ini ndak enaknya futur seperti itu. Bisa dilihat, bisa dibantai dengan volume kecil. Coba kalau spot susah, spot itu susah, perebutan seluruh dunia, apalagi BTC.
susah. Orang berpikir bahwa ini sudah paus, masih ada pausnya lagi, masih ada banyak paus lagi, makan dan dimakan kalau sudah market spot gitu ya. Jadi sangat susah. Tapi market futur bisa, dengan volume kecil dia strot gitu itu aja dapat uang kanan langsung. Yang dapat uang siapa? Pihak exchange. Exchange-nya yang mana? Ya belum tentu Binance, bisa jadi exchange-nya yang punya futur yang mana gitu ya, di luar-luar gitu. Wes tak like banyak. Oh iya, yeah. Mantap. Oh iya, 1,4. Makasih ya Putra ya. Makasih. Nama indikator volumenya apa? Pakainya volume aja. Yang itu volume. Biasanya kalau di HP itu muncul volume gitu. Diklik aja itu kan, kalau yang kita kalau di HP lebih gampang. Itu kan ada tulisannya volume, RSI, KDI. Gitu ya. Klik aja yang volume. Jadi dapat volumenya dapat. Walaupun ini tidak sempurna, untuk volumenya untuk Binance ini kan kita cuma membaca, sebetulnya tidak, apakah ini membaca cuma market Binance aja atau full ya? Kalau yang ini market Binance aja. Tapi kalau yang di sini sebenarnya ini membaca full loh, ini market full ini sebetulnya. Kalau pasar spot ini diklik di USDT ini market full ini. Market full 20. Ya, ini market full ini. 3,5 billion loh. Ini market full nih. Betulnya. Kalau yang di spot ya, pasar spot di USDT itu market full. Tapi kalau untuk yang satuan, untuk harian itu, ini kan tergantung dari kita ngekliknya time frame-nya. Lah itu berarti time frame harian dia akan ini. Ini yang dari Binance, dalamnya Binance. Malahan. Gitu ya. Ini SRP gimana Om keputusannya? Lah kalau SRP kenapa enggak naik? Gini, SRP itu saya butuh infonya dari Bang Calvin itu. Karena kemarin SRP itu kayaknya bisa jadi kalah. Saya enggak tahu. Coba ada yang tahu ya? Sekuritas ya SRP ya. Kalau sekuritas berarti dia kena denda. Dan kemungkinan akan pindahnya bilangnya di Inggris sih, dengar-dengar. Ya kita pantau aja, keputusan resminya belum terlihat. Jadi masih, coba kalau ada yang punya datanya. Saya secara pribadi dari tadi ya memang tidak dapat info tentang SRP, tapi kemarin di Telegram itu sudah dibahas oleh Bang Calvin bahwa kesempatannya untuk menang kecil. Ya pindah ke Inggris itu dalam artian gini, dia exodus, berarti di situ tidak bersahabat. Dia ya bersahabat, dianggap nanti itu akan ada masalah lagi. Makanya dia exodus ke negara yang pro atau ke negara menerima. Tinggal regulasinya yang dibangun. Itu. Karena kalau sekuritas kan otomatis dasarnya adalah sekuritas. Nanti aturan atau regulasinya di Amerika, SRP harus mengikuti itu. Padahal menurut SRP secara pribadi saya itu tidak sekuritas. Jadi di situ tidak searah, dan itu menjadi satu sudut pandang yang perlu diperhatikan. Itu juga cukup buruk untuk kripto, semua kripto. Berarti semua baik juga ETH perlu berhati-hati. Karena bisa juga kalau SEC itu cari gara-gara, dan ini kan SEC itu ya, jadi gini, SRP dulu itu booming seperti apa? Seperti ETH. Seperti ETH saat ini. Jadi jangan dipikir dengan masalah ini tidak berdampak cukup besar buat semua koin. Untuk proyek-proyek itu dampaknya besar. Gitu ya. Kalau untuk Bitcoin tidak mungkin. Tapi kalau untuk kayak ETH ada, masih bisa digoyang enggak dengan SRP? Bisa berarti. Seperti kasus SRP itu bisa kalau di Amerika. Gitu ya. Jadi cukup
berat sebetulnya buat dunia kripto ketika kekalahan SLV itu adalah kekalahan kita semua sebetulnya yang di dunia kripto. Itu dampaknya akan sangat panjang. Kita belum tahu reaksi-reaksinya seperti apa. Makanya seperti Coinbase mulai di UT-UT seperti itu kan sebenarnya kan aturan, tidak ada aturan yang cukup jelas. Di situ permasalahannya, lah ya hari ini aja semua market drop. Ya karena dampak itu, dampak negatif dari orang melihat masih takut, tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, berita bagusnya apa? Berita bagusnya itu adalah volume kecil. Memang semua narasi tentang berita-berita buruk itu boleh terjadi. Tapi teman-teman juga perlu perhatian kepada apa? Momentum atau riwayat. Jadi setiap berita itu menyempurnakan di dalam candle yang terbentuk ini. Kalau saya lebih cenderung ke apa yang real. Jadi kalau soal berita atau news itu menyempurnakan dari semua candle ini. Yang kenyataan itu adalah candle ini. Siapa yang setuju bahwa yang kenyataan itu adalah candle ini dan berita itu adalah menyempurnakan dari semua candle ini. Tanpa berita, semua candle ini juga tidak ada siklus naik turunnya. Jadi setiap berita yang buruk itu bagus untuk market, setiap berita bagus pun itu bagus untuk market. Mei awal jadi naik, menurut saya tetap naik. Lebih baik BTC. Kalau saat ini, kenapa mau? Karena kan gini, ini yang perlu dapat perhatian khusus. Kenapa toh ini momentumnya paling tinggi BTC? Bisa jadi investor melihat semua ini, BTC itu bukan project, bukan token. BTC itu adalah mata uang. Mereka akan lebih optimis ke BTC. FOMO BTC akan sangat FOMO ke depannya. Karena orang lebih cenderung safety untuk memarkirkan uangnya ke BTC untuk saat ini. Di tengah gejolak, orang akan berpikir bagaimana mempertahankan aset. Dan tidak bisa dipungkiri, BTC itu memiliki kenaikan dari 1 tahun sebelum halvingnya itu paling bagus BTC. Jadi kalau ditanya, Om, sekarang apa yang strateginya Om Iwan? Kalau saya secara pribadi 70% fokus BTC, 60 BTC, 10% BTCA. Gitu ya. Altcoin cuma dikasih porsi 20 sampai 30%. Itu pun kalau saya nanti melihat bahwa banyak berita-berita buruk tentang apa proyek-proyek seperti digoreng seperti SRP, ETH nanti kena dampaknya, ya saya tetap fokus ke BTC. Lebih fokus ke BTC. Kalau saya gitu, lebih safety lah. Jadi untuk saat ini marketnya seperti apa? Kalau saya secara pribadi saya tidak CL, dari kemarin saya tidak CL, walaupun saya melihat itu jam 2 itu saya ngetek loh. Jam 3 itu. Ada apa ini? Satu time 1 jamnya itu longsor. Lepas market enggak. Karena saya melihatnya pertama di ini volumenya enggak sing powerful sekali, jadi enggak masalah. Kalau BTC naik, altcoin dengan sendirinya naik, betul, gitu ya. Jadi BTC-nya kalau bisa sebaiknya itu arahnya kalau mau aman itu BTC lebih banyak. Jadi altcoin isilah boleh, tapi tidak terlalu banyak karena memang momentum 1 tahun sebelum halving ini itu bukan momentumnya altcoin yang sangat powernya sangat seperti halving, beda gitu ya. Jadi kalau beli BTC $100 Mei akhir bisa naik berapa persen. Nah kalau itu saya tidak tahu, Mei sampai berapa saya tidak tahu. Kalau kira-kira aja nanti kalau saya secara pribadi kalau lihat riwayat ya, Mei akhir loh ya, potensinya mungkin antara 43 sampai 48. Kenapa sih long yang dihantam? Kenapa sebelum ini kan posisinya gini,
ini mau naik, tapi kan orang itu dirontokkan psikisnya. Tapi kalau teman-teman, kita ini yang sudah di sini, sudah take profit margin di sini, sudah beli lagi di sini, take profit marginnya kita di sini, dibeliin di sini, kira-kira rontok enggak psikisnya? Menurut saya enggak. Makasih Bunda. Jadi kita sedang menunggu momentum, apakah dia mau naik. Lah momentum ini sebetulnya ini tidak lama. Teman-teman nanti jangan terkecoh. Ini membutuhkan waktu secara riwayat itu cuma 16 hari. Kalau mau naik ngepam itu 16 hari. Catatannya apa? Ayo kita bedah secara riwayat. Jadi setiap kenaikan itu hampir 100% ya. Ini kita buka di 2019-nya. Ini 2019 adalah momentum di mana 1 tahun sebelum halving seperti tahun ini. Nanya tapi dilewati. Aku bingung nanya dilewati. Masa? Lah kecepatan karena tappingnya pada jalan terus. Nanya apa? Kecepatan itu kan naik terus soalnya. Jadi ditanya lagi gitu ya. Ditanya lagi enggak apa. Terus jadi kalau lihat momentumnya saat ini sedang di mana? Kita sedang di sini kurang lebih. Dari sini ini tanggal 11 Juni itu untuk sampai di atas ini di Juni ini itu adalah 16 hari kebutuhannya. Om, link telegramnya apa? Itu bisa inbox aja ke, sudah banyak adminnya di sini, Bang Ar, terus Ali 66, Bang Arci itu ya, Bunda Ira bisa di inbox aja nanti biar dimasukin. Kalau Bunda Ira bisa enggak ya memasuk untuk masukin ke itu, di inbox aja, inbox nanti Bang Arci atau Pak Edi atau Bang Calvin itu admin juga, gitu ya. Di itu aja, itu di atas itu loh ada penontonnya itu, penontonnya berapa ya? Oh, belum ada. Oh, belum ada yang masuk semua. Bunda Ira itu adminnya, Bunda Ira yang baru hadir, adminnya Bunda Ira. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari sini ke sini ini cuma 16 hari. Oh, pancake swap ya. Bentar ya, habis ini ya, pancake swap ya. BTC memang di sini saya biasanya menjelasin BTC sampai full dulu, karena ini kenapa saya kalau awal selalu membahas BTC itu full, biar intisarinya dapat. Karena IHSG dalam kripto itu adalah BTC. Jadi nanti pergerakan market itu didominasi awalnya tetap dari BTC. Itu nanti kalau altcoin itu biasanya keseret, nyeret naik ya gitu. Jadi kita pantaunya dulu di awal di BTC dulu ya. Habis ini ya, kan belum bahas yang lain juga, baru bahas BTC. Gitu ya. Terus kapan momentum itu? Kalau saya secara pribadi, elit global ini kayaknya admin itu elit global itu ya bisa, kalau mau yang telegram masuk telegram ya bisa kayak elit global. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saat ini besok pagi itu full blocknya seperti apa. Ini kalau ekornya panjang lagi ke bawah gini, ini rada berat gitu ya. Bisa jadi dia tidak kuat memang. Ini yang kalau ini sampai merah loh ya, ini yang terjadi mungkin akan gini ya. Ini akan nyentuh di sini, kurang lebih di area ini. Baliknya sama lagi toh, yang kita sudah pernah bahas 26.500. Ini yang terberat ini seperti ini. Tapi kalau ini besok pagi dia baloknya itu full, berarti naik. Kalau naik sabar aja, kemungkinan sampai pertengahan Mei yang ada tanggal 20
itu momentum itu bisa terjadi. Kalau saya melihat bisa sampai 40 ke atas. Moga-moga terjadi ya. Itu akan maraton. Kalau ini sampai bisa nembus dari fasenya FOMC, itu tetap naik terus, itu terbang harusnya. Ini jadi rintangan di depan itu cuman ada satu momentum, yaitu FOMC 2 sama 3 Mei. Itu rintangan terberatnya. Kalau soal SRP itu tuh berbeda. Jadi gini, SRP itu tidak bisa mempengaruhi semua market. Itu perlu menjadi catatan. Karena SRP orang sudah biasa, kalah, hendak, diundur, itu biasa. Buat orang itu biasa. Ya, jangan berpikir bahwa SRP itu akan mempengaruhi semua market. Menurut saya sangat sulit. Karena itu sudah terjadi berulang selama bertahun-tahun. Jadi orang seperti terbiasa. Kalau seandainya gini, contoh nih, ada gelombang tinggi di laut pada bulan Maret. Orang sekitar situ kalau bulan Maret lama-lama karena itu terus berulang, takut apa enggak takut? Enggak takut. Mereka enggak gagap. Market juga sama. SRP itu tidak terjadi saat ini. Bertahun-tahun sebelum ini, SRP juga sudah seperti ini. Jadi tidak akan menggoyang market yang secara keseluruhan. Itu menurut sudut pandang saya seperti itu. Time frame-nya adalah 1 hari. Habis ini itu ya. Yang mau itu Telegram itu. Ini namanya Pak Edi Susanto tuh, Edi Susanto atau Ali 66 store. Menunggu gongi. Iya, tapi apa ya, ini belum keputusannya kan, belum sampai sekarang. Lah, dipindah pun apakah negatif ya, kita belum tahu toh. Kalau enggak negatif, investor lebih tenang, udah enggak ada ribut-ribut lagi, berarti safety di Inggris wis bener diterima. Kan kita enggak ngerti. Akhirnya jadi bagus enggak? Belum tentu keluar dari Amerika itu juga buruk. Belum tentu. Investor lebih senang nyaman di Inggris, sudah di utek-utek, udahlah kita bangun proyeknya sudah jalan jelas semua, sudah enggak usah negara yang rewel, ya udah kita pindah cari yang enggak rewel, kan gitu. Gitu ya. Udah aja. Nah, gitu ya. Jadi kita ini belum bisa bereaksi terlalu berlebihan terhadap market yang kondisinya kita sendiri belum tahu. Tapi menurut saya SRP itu tidak akan merubah semua. Ketika ini momentumnya naik gara-gara SRP muncul satu seperti itu toh, akhirnya marketnya tidak jadi naik, ya menurut saya tidak sampai seperti itu gitu loh. Karena di volume aja tidak seberapa gede hari ini. Untuk yang kemarin di time frame 1 jamnya juga terjadi koreksi. Om, di pojok kanan nama koinnya tidak kelihatan. Di pojok, oh iki maaf, BTC ya iki. Ya, nunggu turun lagi nambah lagi ya. Kalau turun tuh. Kalau yang sudah ada ya simpen aja, kalau mau mengurangi market ya boleh gitu ya, mengurangi. Oh, aku SRP-nya dengan kondisi saat ini mau tak kurangi 50% ya boleh, bukan jadi juga jangan alergi juga. Gitu ya. Yang penting itu kembali ke teman-teman. Kalau saya secara pribadi masih save 800 koin untuk SRP up, saya masih save gitu ya. Jadi tetaplah saya masih ada gitu. Nanti kalau sudah ada angin segar masuk lagi boleh gitu ya. Tapi lebih. Oh, sini untuk pancake swap ya tadi ya, cake tadi. Padahal ini belum selesai loh. BTC ini sih tak balik, ini BTC lagi sih ya. Ini aku tuh belum rampung ke atas ya. Jadi kalau target tetap sama ya, target sampai akhir Mei kemungkinan bisa di area 42.000 sampai 48.000. Jadi tidak ada target yang bergeser
Secara riwayat masih oke sekali. Nabung ya. Jadi apalagi kita juga sudah belinya dari bawah, nggak perlu takut yang sudah beli dari bawah. Jadi targetnya seperti itu ya. Kalau saya secara pribadi harusnya kalau efisiensi sendiri ini ya pusing. Amerika itu sedang pusing-pusingnya loh, beneran. Apakah itu akan dinaikkan lagi? Menurut saya tidak yakin dia akan dinaikkan secara ekstrim, karena akan tambah parah. Mereka sudah mencoba itu dan makin parah kondisi perekonomian mereka. Malah semakin dia tekan lagi, semakin orang lepas dolar lagi, lebih berlebihan gitu. Jadi tak rasa FMC yang untuk kali ini loh harusnya mereka ndak kenceng lah, santai ya, gitu ya. Kalau santai berarti marketnya akan ke FOMO dengan catatan tanggal 2 maupun 3. Kalau memang marketnya FOMC-nya santai, kemungkinan market akan ngepam. Dan ini momentum, ini akan mendorong ini cukup cepat nanti FOMC itu. Selama berapa? Kemungkinan sebulan Mei ini akan bagus. Iya. Kalau dia pukul lagi tambah kasihan memangan rakyatnya. Betul ya. Jadi menurut saya, feeling saya tidak terlalu kencang lah mereka untuk suku bunga bank, mereka juga mikir lah kali ini. Gitu ya. Itu ya untuk apa? Untuk BTC arah market tetap sama sampai akhir Mei. Nanti akhir Mei atau awal Juni yang perlu waspada. Jadi itu menjadi catatan penting seperti yang kemarin kalau di time frame 1 jamnya terjadi longsor seperti itu, panjang, memang panjang sekali ya, yang di Telegram kan tahu ya, saya juga screenshotin untuk dilihat gitu ya. Terus apa yang harus dilihat yaitu volume. Ini cake ini turun terus ya udah. Belum tentu ini ya. Ini kenapa turun terus? Ini satu DeFi. Sebenarnya DeFi ini sudah pernah dibahas oleh Koryo Gunawan. Kalau biasa yang sudah biasa dengerin Koryo Gunawan untuk benar, saya tak ambil cas ya. Baterai kita. Kalau yang sudah biasa dengerin itu ya YouTube-nya Koryo Gunawan, seharusnya itu sebetulnya sudah sering dibahas bahwa untuk produk DeFi itu sedang tidak bersahabat untuk Amerika. Jadi yang dimusuhi juga DeFi. Jadi menurut saya untuk DeFi untuk saat ini kurang bagus. Nah saat ini dampaknya ya ini termasuk yang paling berdampak ini untuk produk DeFi untuk cake ini. Kalau sudah gini ya jangan itu lepas. Nah ini udah short kayak gini. Kalau saya beli, saya tidak beli. Jangan berpikir. Jadi gini teman-teman, saya pengen meluruskan mindsetnya dulu. Jangan berpikir halving itu adalah sesuatu yang bakal membawa naik semua koin. Yang tumbang dan hilang itu juga banyak. Jadi pra halving nanti Desember ke depan itu akan banyak koin yang rukul. Itu ingat-ingat ya. Desember 2023 akan banyak koin yang rukul. Yang apa? Projectnya tidak jelas. Kehantam dengan satu kali koreksi. Ini bisa bayangin ya. Dasarnya itu nanti dari BTC-nya. Seandainya ini ya habis naik di sini, dihantam di sini, nih ya, sampai area sini. Ini kira-kira itu mentalnya habis ya. Ini yang projectnya tidak siap, itu akan rontok semua. Dan ini momentum BTC nanti koreksi ketika Juni sampai Desember, itu koin yang lain itu lebih parah. Nanti saya bahas koin yang lain separah apa.
lebih bawah dari BTC. Nanti saya bahas ya. Beberapa hari yang lalu tuh sudah mau dibahas, lupa terus ya. Jadi untuk cake ini apakah dibeli? Enggak, ditinggalkan ya. Sudah kayak gini udah berat. Ini apalagi temperumnya 1 hari loh ini, longsor-sor. Pin centernya ya, betul. Siba Pak. Gitu ya untuk siapa tadi? Untuk cake, hindarilah produk-produk yang memang kalau ini tidak sedang baik-baik saja ya. Cake ini kekuatannya cuma di staking pada waktu itu. Sekarang stakingnya kan juga cupu sekali. DeFi itu bermunculan terus, jadi upgrade yang baru ya, DeFi itu seperti itu. Nah itu kalau yang lama kalah saingan dengan yang baru ya hilang juga. DeFi perkembangannya seperti itu, gitu ya. Sepuluh market diisi project baru enggak? Kemungkinan ada, tapi gini teman-teman, kemungkinan ada, tapi biasanya itu yang bisa bertahan itu adalah produk-produk yang memiliki masa waktu di mana di setiap badai dia bisa bertahan. Contoh seperti ada SRP, Shiba termasuk itu ya, walaupun meme tapi dia kuat bertahan. Doge walaupun mau dianggap itu wah koin ini opo asine opo, tapi dia di tengah badai itu holdernya kuat, pertahanannya kuat, yaitu namanya fundamental. Fundamental itu bukan cuma project. Banyak enggak project yang bagus rukul? Banyak. Karena apa? Investornya kabur, tidak percaya. Jadi yang namanya project bagus itu adalah project yang bertahan di tengah badai. Sakit hati. Ya, untung nggak jual di $3 kemarin. Ini apa? Untung jual di gitu ya. Ini. Kripto lagi meriang, butuh termoran. Aduh. Ya kalau saya secara pribadi sih banyak di BTC ya, jadi masih slow lah. Dan ini juga dana yang ada di portofolio saya secara pribadi itu juga udah margin to margin. Jadi saya santai lah Mas Ian. Saya akan bahas itu ya, ada dulu. Ini yang cukup menarik. Ini ada mungkin akan menjadi pos sementara untuk loncatan dari SRP. Mungkin ada akan punya momentum dalam waktu dekat ini, mungkin ada akan punya momentum di tengah kegalauan investor SRP. Solusinya mereka akan biasanya lari ke ADE, gitu ya. Secara candle bagus, ini ada bagus ini karena dia ngepost di sini, ini cukup bagus, dan secara harga itu berbeda 0,6 dari SRP. Jadi ada sama SRP ini seringnya salip-salipan. Oh, SRP sudah 0,45 loh. Kemarin 0,47. Lumayan ya koreksinya. Oh iya loh, koreksi loh SRP ya. Saya enggak lihat sih. Saya malah pantaunya karena ya enggak banyak juga kan. Jadi saya kurang memantau juga kalau enggak begitu banyak. Ini SRP mungkin loh ya. Dia kalau tergantung ya teman-teman. Apakah nanti dia akan kemungkinan kalau sudah nyentuh ini. Ini sudah nyentuh nih. Dia bisa bertahan di 0,43 tadi. Ini bagus nih. Ini mungkin dia akan di sini ya, mungkin akan koreksi pun tidak banyak lah, harusnya tidak banyak. Tapi nanti ketika naik semua ya ikut naik, tidak usah takut. Ya, sudah ada solusinya. Yang mikirkan biar yang punya project. Jadi gini, saya mau kasih masukan dulu buat SRP. Ini holder SRP ya, SRP Army. Jadi SRP Army itu project-projectnya jelas.
perbankan semua dipakai oleh perbankan sudah banyak di Afrika, di beberapa negara, banyak negara. Dan itu sudah kepake proyeknya. Jadi tidak bisa mundur. Jadi pasti ada SRP, pasti ada. Cuman beda tempat. Itu yang perlu teman-teman perhatikan dulu. Jadi tidak usah takut untuk holder SRP. Kalaupun terjadi koreksi, nanti mantul. Gitu ya. Itu MA-nya MA7, MA25, MA99. Gitu ya. Pesan saya untuk SRP Army tidak usah takut karena proyek SRP itu bagus. Gitu. Ini dia sudah koreksi cukup oke kok. Ini di sini kan bertahan ini. Ini dari resist nih, ini terlihat ya resistnya ya. Resist di sini 0,43 dia mantul di area itu. Justru saat koreksi yang iya betul, pinter sekali kamu. Ya. Makanya iya, pinter sekali, betul. Jarot, Bang Jarot. Apa holder Matic gimana Bang? Ya, oke, kita bahas Matic ya. Matic ini sudah naik di awal ya, tapi ya kita pantau lagi ya. Harusnya kalau naik masih bisa naik ya. Kalau saya masih optimis Matic satu kali naikan lagi di double bottomnya di atas. Kalau saya secara pribadi masih punya satu kali momentum untuk Matic. Wah lah itu tok di Matic, wah berat itu. Lah harga berapa? Mbok pukulnya di Matic. Ini tak kasih ngerti saya ya. Jarot ya, Bang Jarot ya. Gini. Kenyataan yang terjadi, ini market itu naiknya cuman sampai Mei atau awal Juni. Lah setelahnya kalau ini mbok all in, nanti ada koreksi, tidak mbok lepas, ya mentalmu yang siap atau tidak. Kalau koreksi lumayan dalam ya. Ini menjadi perhatian penting. Ini sebenarnya Matic ini sudah kita bahas. Yang kita takuti ya, ini ya. Apakah ini sudah gunungnya? Karena targetnya sebetulnya sudah rampung. Targetnya Matic itu di sini. Ini sudah dapat diskonan lebih tinggi di sini. Ini kenyataannya seperti itu, teman-teman. Loh dasarnya apa, Om? Dasarnya adalah ATH setengah dari ATH ini di sini, ini di supportnya. Dan itu sudah dilewati kemarin. Untuk Matic sama FPM hati-hati ya. Nah, takutnya dia koreksi. Lah, kalau ada momentum, kemarin kan saya bahas ya, kemungkinan momentumnya bisa jadi seperti ini. Nanti ya, coba ya teman-teman nanti perhatikan, betul enggak? Kalau bisa naiknya mungkin areanya ini, double bottom tok, tapi kalau tidak ya langsung ke sini bisa-bisa. Gitu ya. Tapi minimal saya jujur sama kamu. Tidak ada kepalsuan di antara kita. Gitu ya. Itu ya momentumnya itu untuk Matic. Terus FTM ya ini kita sudah sering bahas nih. Jadi kalau yang sudah gunung-gunung perlu waspada. Ya teman-teman. Ini FTM kayak apa nih coba? Aku belum buka nih malah FTM ini, sudah lama. Jadi ya Om Iwan, ya siap habis ini ya Bunda. GMT ya Pak Edi, GMT habis ini. FTM mau enggak? Kita enggak ada ya FTM ya, tak usah ya. Langsung ya. Yang banyak tanya, yang ditanya aja ya, ETH. Terus GMT ya.
naik, GTC naik ya. BTC menurut saya tinggal full blocknya aja besok. Jadi hari ini itu menentukan market full blocknya. Besok pagi itu close-nya itu sebisa mungkin jangan ekor panjang ke bawah. BTT ya, nanti ya tunggu antri dua ini, ETH sama GMT dulu. Ini order lemot ya. Nah ini ETH itu kurang bagus ya, tapi gini tergantung close candle dia. Ini ETH lebih berat daripada BTC. Kalau BTC kan ininya masih hijau, ya galau. Lah ini kan ini tidak boleh ekor panjang. Makasih Maria Regina ya. Tidak boleh ekor panjang. Kalau ekor panjang permasalahannya bisa jadi dia ke sini. Tapi sebetulnya koreksinya sudah kesentuh kemarin malam. Prosesnya ini cuman gini toh, teman-teman, menunda toh sebetulnya. Antara MA99 bentur, kalau MA99 bentur enggak masalah, jangan alergi. Malah itu momentum berharga. Enggak apa-apa. Jadi kalaupun itu terjadi enggak usah takut, serok. Gitu aja. Ini ya untuk ETH ya. Untuk target ETH tetap sama 2500. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ini. 2500 di sini. Dasarnya adalah tahun 2019. Di sini ATH-nya setengah dari ATH-nya supportnya. Karena di 2019 sama. Di 2019 sama nih. Teman-teman, untuk ETH seperti ini nih. Nih, jadi nge-lag nih ya. Ini 2019 ini 1 tahun sebelum halving. Ini ATH. Di sini setengah dari ATH supportnya sama kan sama tadi 2500. Jadi untuk ETH targetnya sampai Mei adalah 2500. Jadi kalau menyentuh pun di MA99 tidak usah takut ya. Wah, GMTI ternyata nah, ini berapa ya? Sudah koreksi berapa ya? Cek. 4 dolar. Turun berapa Pak Edi ini? 4 dolar ke 0,0 maka iya sama-sama Bunda. Ke 0,2 itu berapa? Jadoi. Berarti 4 ke 1 aja 25%. Ya, sudah ada 90% ini. 10. Belum ada ya 90% ya. Kami ini janggal sekali ya. Sudah ada belum? Coba dihitung ke, bantu hitung ke ini aku. Kalau belum ada masih bisa koreksi Pak Edi. Kalau ini belum ada, masih bisa koreksi Pak Edi. Oh belum nih Pak Edi. Ini masih nunggu 000 loh Pak Edi. Takut deh. Ini kalau belum ada masih bisa koreksi ya Pak Edi. Takutnya. Jadi untuk GMT apakah berbahaya? Cukup berbahaya karena belok Pak Edi. Ini belok deh. Jangan masuk Pak Edi. Berbahaya, cukup berbahaya. Gitu ya Pak Edi ya.
Jangan resiko government token. Iya, tapi ini secara itu kan belum 94%. Nanti 94%-nya ketika 0,0 sekian lebih turun lagi. Dari 0,1 lebih turun lagi. Ini masih bisa. Dia masih bisa tumbang antara area 0,1 berarti berapa? 0,1 nya berapa ini? Jalan santai step. Oh gitu. Kalau untuk saat ini apa ya? Enggak lah, janganlah. Sudah, nah itu nggak coba. Aku itu ya, rada bingung ngitungnya kalau dari ini. Sudah masuk belum 90? Sudah masuk belum teman-teman? Sudah ya, 90%. Oh sudah loh. 03 itu 90%. 04 itu 90%. 04 90%. Berarti butuh itu 0,2. Sudah nyentuh belum 0,2? Oh sudah kok. Loh ini sudah ini ya, sudah loh. 0,2 itu adalah 95%. Coba ya, Pak Edi, kalau ini sudah pernah 95% berarti dia memiliki potensi. Tidak apa-apa, cicil aja kalau yang gini-gini teman-teman. Simpen aja, taruh aja lah. Kalau yang belum tahu proyeknya $20 beranilah gitu ya, 10 koin gitu. Nanti kalau momentum itu mantep. Kalau momentum cara ngelihatnya gimana Om? Ini cara lihatnya. Tarik yang support, resisten terdekat. Ini TPM 1, ini TPM 2, gitu. Kayaknya lumayan ya, boleh. $20 boleh. Ya, $20 maksimal 50 ya, koin-koin seperti ini ya. Kalau yang sudah turunnya banyak boleh. Ini sudah 95 ternyata. Kalau 0,2 disentuh berarti 95%, 94%. Dan terus tadi apa satu lagi? Spill koin mau coba yang cocok untuk deal. BTC, koin micin, gal, coba ya, kita bahas gal ya. Ini GMT itu sama dengan gal itu. APT ini kayak sudah mulai longsor tuh, betul kan? Ya. Gal ya, oke, gal ya, banyak ini pendukungnya gal ini juga. GMT oke ya, berarti ya ternyata ya. Boleh. FTM hati-hati. Maaf ya teman-teman, sinyalnya bosok tenang. Oh ini biasanya gini loh. Nah ya dah, karena ini terlalu kebanyakan, akhirnya jadi itu apa? Jadi itu nge-lag. Karena kan dibuat download terus. Kadang tidak tahu posisi ya, numpuk sudah penuh. Dari mana Nyok? Ya, bergerak. Bergerak.
untuk gal ya. Gal enggak apa-apa, oke sekali. Santai aja ya, karena gal ini sudah toyib di sini udah bagus lah. Ini kayaknya mirip dengan GMT ya malahan ya. Nyata ya. GMT kan tadi gini juga ini. Tunggu aja besok. Ini kalau umpamanya ya contoh ini. Om bisa ndak om ini umpamanya ndak naik langsung, bisa ndak naik langsung, kemungkinan kalau ndak naik langsung dia akan nunggu MA 25 nya ini di sini. Lah mungkin dia akan ngepost di sini dan C2 di sini, bisa juga seperti ini momentumnya. Jadi membentuk W dulu bisa, tapi kayaknya kalau lihat di posisinya dengan pola seperti ini harusnya tidak membentuk W langsung V harusnya. Udah ono lemote kayak ini, aku sampai bingung. Mosok tak klik kira iso. Harusnya membentuk polanya adalah V yang terbentuk. Ini betul-betul lemot ya teman-teman. Kita refresh ini. Oh gitu. Jadi momentumnya bisa seperti ini. Targetnya tetap sama. Target awal adalah 287 untuk gal. Dan ini. So ini. Untuk gal 287 sama 17. Di atasnya ini, tarik sini ya. Tarik sini. Moga-moga yang terjadi adalah 17. Ya, nanti kalau FOMO itu ya naiknya ngeri. Ini loh Mei. Jadi yang saya lihat market saat itu gini. Seandainya dihadang oleh FMC ya berarti naiknya ngegasnya cepat setelah FMC. Tapi FMC ketika itu menyupport dari marketnya kripto karena suku bunga banknya tidak terlalu kencang, itu berarti malah momentum di tanggal 2 sama 3 itu adalah momentum untuk memberikan speed atau FOMO di market kripto. Kurang lebih seperti itu. Targetnya tetap akhir Mei gitu. Nah, ini sudah tak refresh ini. Sudah tak refresh. Itu ya untuk gal seperti itu. Santai aja, saya cuma mau bahas ini FTM ini. Banyak dari ini coba seperti apa FTM ini. Pokoknya yang sudah gunungnya tinggi-tinggi tidak usah dimasuki lagi ya teman-teman. Lebih baik slow cari yang di bawah-bawah aja. Karena market saat ini cukup. Market saat ini kayak gini ya teman-teman ya perlu hati-hati juga. Tapi yang sudah beli di bawah gitu ya, itu sudah santai lah, nggak perlu takut ya. Ini apa ya, handphone kui, soal itu nani. Kenapa dengan wifi ku ya? Wifi ku itu padahal bagus loh, wifi ku itu loh. Wah ini wifi ini apa ini? Waduh teman-teman, wis rasa FTM wis itu dibuka ya FTM ini. Wis lemot. Ya tanya apa lagi nih teman-teman? Nge-like enggak nih?
Loh, ini malah naik lagi nih BTC-nya. Ini ya, teman-teman. Sen Om ya, oke, sen. Ini kalau BTC-nya yang perlu diamati, saya ulangin kembali ya. Yang perlu diamati adalah close candle-nya besok pagi. Di sini nih. Ini close candle-nya itu jangan ekornya itu panjang, lebih baik deketin gitu ya. Hijaunya full block itu bagus. Sandbox kok. Balik ke 18 bisa ya? Bisa, tapi tahunnya 2024. Bisa tahunnya yang beda, 1 tahun lagi. Nanti Februari 2024 bisa sampai 18.500 lagi. Kalau saat ini baru naik, Bullish sedang memegang kontrol. Nanti Desember aja mungkin sampai area 21 kok. Jadi ini naik cuman sampai Juni akhir. Itu Juni akhir. Mei akhir sama Juni awal. Kalau secara riwayat gitu. Sebenarnya kalau under 17 mesti nyicil dikit-dikit. Saya tidak nyicil dikit-dikit, saya nyicil dari bawah 15.850. Kita di sini cuma nyicil jual bertahap. Jadi teman-teman yang di sini ini sudah dari banyak orang-orang yang lama itu dari 15.600 itu banyak yang dapat sampai 16.000. Iya, sudah. Tapi kan pilihan untuk membeli saat itu kan tidak semua orang berpikir sama. Berani membeli itu kan tidak. Nah, itu uniknya dari investasi itu. Di kepala orang itu masing-masing. Isinya beda-beda. Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang melihat market ini takut, ada yang melihat market ini galau. Kan itu masalahnya. Jadi kenapa susah uniknya dari trading itu kepala orang beda-beda. Iya, uniknya kan seperti itu. Jadi itu yang membuat market itu menjadi sampai kapanpun tetap antusias orang, karena market itu banyak pemikiran banyak orang dan cara berpikirnya berbeda-beda. Untuk sandbox kalau saya secara pribadi santai aja. Kalau sudah beli di sini, kalau mau beli ya beli aja. Kalau saya secara pribadi deh. Ya. Kalau saya secara pribadi gini. Beli aja. Kalau di sini beli aja. Enggak usah takut. Gitu ya. Targetnya untuk sandbox ini akan ada momentum ya, tidak usah takut sampai Mei itu akan ada. Ini belum naik loh sandbox, ini produk bagus belum naik. Untuk sandbox tunggu aja, sabar. Di titik-titik seperti ini teman-teman beli, malahan jangan kabur malahan. Kalau saya malah beli gitu ya. Jadi yang belum beli untuk sandbox beli, boleh dicil aja pelan-pelan dicil gitu ya. Kayak gini kok kuwi ya, tak coba tak proses sik kuwi. Dulu ya. Oh iya TKO kan mau ya. Maaf ya. Belembung
sabun. Maaf. Ya, TKO ya. Lali loh sampean. Tempat dia tadi teman kadang tuh keasikan apa bahas gitu ya. Jadi nggak usah itu tetap di chat gitu ya. Ambil serok pokoknya di MA99 serok ya. Masih ada 1 kali momentum. Moga-moga momentumnya sampai ini ya. Balik lagi ya, naik ke atas ya. Ini menurut saya masih ada yang bagus-bagus atau produknya itu ya punya pertahanan. Ini punya pertahanan, tapi ini ada satu hal yang tidak dijalankan lagi TKO, yaitu apa? Lock untuk TKO. Biasanya kalau itu dibuka, locknya dibuka, itu bukanya kapan? Nanti awal Mei itu siapa tahu deh, menurut tebakanku akan dibuka. Tapi ketika dibuka, dikunci atau pertengahan, nanti kan kuncinya 30 hari kan tidak bisa kemana-mana, separuhnya itu longsor. Jadi jangan buat lock, kamu beli untuk TKO diemin, jangan untuk masukin lock ya. Ingat-ingat, kalau mau masukin lock 7 hari aja, jangan yang 30 hari itu. Koyok ngerti soalnya marketing. Ya gitu ya, targetnya di BTTC lupa iya. Oke habis ini ya diingetin, enggak usah di itu ya, jangan dibatin, nanti dibuat enjoy aja teman-teman, semua dapat bagian ya. Saya senang kok bahas, tidak ada yang saya beda-bedain, semua sama gitu. Thank you Nanangkor ya, gitu ya. BTTT nanti momentumnya moga-moga aja kesini ya, 0,58 12 ya. Kalau FOMO bisa, tapi kalau dia di targetnya ya bisa di 58 CW sudah seger gitu ya. Karena ini produk ini piye ya, ini lihat tahun naik itu naik rasa-rasa nih untuk TKO, daripada tak kasih mimpi yang sangat jauh, lebih baik tidak. 0,58 bisa dapat aja, udah lepas marketnya dulu aja tidak apa-apa, atau di take profit modalnya, itu caranya. Kalau di sini take profit modal mau diterusin ke sini tidak apa-apa, margin aja itu ya. BTTC BitTorrent. BTTC ini kan sudah di split, kalau bahasanya di dalam saham itu di split. Produk yang biasanya sudah di split susah naik, saya harus ngomong terus terang, susah, secara riwayat susah. Dan ini perlu menjadi catatan penting, ini belum pernah ada bullishnya. Ini ke FOMO berdasarkan, kalau secara di candlenya Binance itu tuh belum pernah memiliki momentum. Tapi kalau ditanya ini apakah sudah penurunan lumayan. Lah kalau dicicil gimana Om? Cicil tidak apa-apa kalau beli di bawah-bawah ini untuk jangka yang panjang. Umpamanya contoh nih, seandainya Om dapat momentum, karena momentumnya dia itu cuma segini-gini nih. Dan saya kurang suka dengan produk yang momentumnya cuma dapat 1 hari. Lo bayangin aja lo, ini setahun kamu cuma dapat momentum 1 hari. Kalau kamu tidak tahu hari itu, berarti kamu gagal. Kalau saya secara pribadi disuruh beli, saya tidak. Ya ini jujur nih, tidak beli. Tapi kalau mau Om itu udah Om bisa naik ya, bisa naik bisa gitu ya. Tapi jangan berharap bisa survive seperti masa lalunya, susah. Sedangkan CEO-nya angin-angin gitu loh. Ya ini tergantung mau ngepam apa enggak si Justin Sun gitu ya. Kira-kira ya kalaupun naik nanti ya banyak orang sangkut lagi ya, takut lagi juga.
lemot. Om kok bisa ya kemarin dari 30K drop ke 27? Iya bisa karena futur yang dihantam. Itu dari atas dia pukul dulu shotnya ke atas. Dari ke 30 itu dia pukul shot. Terus ke bawah 27 dia pukul long. Vouchernya di liquid semua atas bawah itu. Tujuannya untuk apa? Biasanya tidak lama itu ngepam. Ingat-ingat, kalau bandar sudah habisin atas bawah, biasanya ngepam. Dan yang menjadi catatan penting, gini ya, yang jadi catatan penting, pada saat kemarin itu terjadinya koreksi itu, yang teman-teman perlu perhatikan adalah volume. Begitu terjadi koreksinya 1 jamnya itu, koreksinya dem ke bawah dan ke atas, yang teman-teman langsung cari adalah volume. Volumenya itu cuman, ini kan kemarin volumenya itu beli nanas sama sirup. Lah ini beli cendol. Jadi tidak terlalu banyak. Gitu ya. Beda dengan volume-volume yang di atas ini. Jadi ini membuktikan bahwa ini adalah posisi menghantam futur. Lebih tepatnya seperti itu. Untuk liquid gitu ya. Ada kepentingan dari exchange. Itu bacaannya. Jadi kalau untuk BTT saya secara pribadi tidak berani untuk itu karena riwayatnya tidak ada. Jadi kalau ini sangar gini, sangar itu mungkin pada saat BTT itu sebelum dibinin. Dia punya lipatan ke FOMO terus itu. Nanti ada yang YouTuber itu bagus ini, nanti FOMO lagi, ada yang ngepam. Setelah kejual, BitTorrent itu proyeknya apa? Pertanyaan saya gitu. Lah kejelasan proyeknya kemana, tujuannya untuk apa, fungsinya buat kehidupan apa, itu perlu diperhatikan. Terus saat ini tujuannya untuk apa, untuk kehidupan ini. Ada ndak manfaat yang sangat bisa membuat orang percaya di masa depan bahwa itu proyek sangat dibutuhkan untuk dunia. Jadi proyek itu seperti itu. Jadi kita itu beli produk juga cara berpikir kita harus sampai di situ. Itu. BTC potensi naik apa tuh? Naik sampai Mei naik. Kalaupun ada koreksi tidak banyak. Oke, monggo tuh. Ya yang mau ikut Telegram seperti itu. Jadi ya. Jadi untuk BTT saya tidak berani itu ya, kalau mau beli ya ada gamblingnya gitu. Kalau saya secara pribadi sudah tidak lagi beli produk-produk yang micin sih memang. Saya lebih konsisten beli di BTC, ada SRP mungkin gitu ya. Terus ETH, BNB, Sandbox masih oke lah, Mana masih oke gitu. Itu join tele sama Pak Edi itu Ali 66 itu inbox aja tuh, inbox aja. Kita selalu gini, semua gratis, tidak ada titip-titipan apapun ya teman-teman. Kita cuman berbagi pengalaman, berbagi informasi, saling melengkapi saudara-saudara. Nanti nama grupnya adalah CPT Army, itu adalah Candle Bang Royip artinya. Jadi nah seperti room ini. Jadi ya Om Ali itu Pak Edi. Nah kalau mau cek psikologi juga bisa itu dengan Pak Edi. Kalau itu ya, kalau Pak Edi live, ayo kita ramekan juga ya. Biasanya malam-malam itu cek psikologi ya Pak. Sudah lama ndak live itu Pak Edi. Pulang kampung.
sama itu temen duitnya Bunda Ira lagi itu habis sakit. Habis gelap bang, lu mosok apa nih sing gelap ini? Ya itu padamu semua tuh Pak Ali 66 itu ya. Ya kita ramekan roomnya Pak Edi ya. Ya kadang itu sharing-sharing juga seputar kripto teman-teman. Terus ada Bang Calvin juga ya, seru-seruan lah kita. Ya kita ramein juga ya. Yo ini apa lagi yo? Shiba ya belum ya, dari tadi Shiba loh ini koin favorit loh semua bangsa, koin favorit semua bangsa ini. Untuk SRP koreksi saat ini mungkin sudah cukup, ambil aja karena sudah di MA99. Lumayan loh koreksi ini. ETH OTW ke 2500 sampai akhir Mei ya. Silom ya, oke ya di sini. Shiba tetap sama, menurut saya tetap sama. Ini ya kayak Shiba ini ya, loh ini kecil, ini lihat kecil, ini volume sedikit sekali. Ini volumenya ya, tapi memang Shiba tidak terlalu banyak sih. Tapi kalau untuk momentum seperti ini biasanya cukup banyak. Ini ya, cukup gede-gede lah, lumayan. Untuk Shiba gimana? Shiba tidak usah takut, di sini sudah ada toyibnya. Jadi kalau umpamanya dia naik di sini nanti momentum turun dan naik lagi tidak masalah. Tapi kemungkinan besar tidak seperti ini, tidak berpola W. Kemungkinan besar saya melihat malah berpola V. Karena bukan momentum di bawah. Kemungkinan untuk menjadi W sangat kecil. Biasanya membentuk pola VV gitu biasanya untuk momentum kenaikan. Target untuk Shiba itu adalah 17. Ini di sini ya, tarik aja ini di sini 17 sama 28. Sama di sini juga ada areanya sekitar 20. Jadi 17, 20, 28 Shiba. Tidak ada FOMO jadi mana? Tidak apa-apa, nanti tetap ada lah, tetap ada. Sabar, orang sabar disayang juga. Jadi ya, untuk Shiba sabar aja, tetap ada. Mei ini loh nanti. Oh Solana ya, ini belum Solana ya, nanti. Untuk ETH sudah tadi, targetnya adalah tetap sama, tidak usah takut untuk ETH. ETH itu ya bagus. Yang penting full blocknya. Kalau terjadi koreksinya di MA99 sebenarnya kemarin sempat menyentuh. Sudah. Orang sabar soalnya lebar ya, betul. Sabar. Jadi kemarin yang di MA99 kan semua pada takut gitu ya, tapi kan mantul kan dari kesabaran. Kayak contoh itu kayak Bunda Ira waktu itu masuk di MA99 ya, akhirnya mantul naik gitu. Jadi dalam investasi itu sabar juga termasuk poin di dalam. ETH beli di area berapa ya? Ya habis ini ya ETH ya. Market ya kurang lebih semua market karena ISG-nya. Sol enggak apa-apa ketika di MA99 gini, ini ada perlawanan ya, enggak usah takut. Belum belok, ini masih belum naik, jadi enggak usah takut. Target untuk Sol kalau saya meyakini tetap dia akan ada momentum, kemungkinan akan di 47 atau 7, FOMO-nya sampai 7 ini. Tapi apakah FOMO sampai sejauh ini ya bisa jadi tidak. Tapi kalau cuma 47 menurut saya bisa sampai.
sampai Mei akhir atau awal Juni ya. Untuk sol targetnya tetap seperti itu. Terus untuk ETH, mana ETH? ETH. Om pamit dulu ya. Matane wis angel mai. Oh ya, Bunda. Rehat dulu Bunda habis sembuh kok ya. Istirahat dulu. Mat istirahat. Bunda. Bas BTC dominam lagi tinggi nih Om. Oh ya, siap. Ya habis ini saya off ya beberapa menit lagi karena ini juga sudah berapa nih? Oh sudah 1 jam lebih. Ya sekitar 14 menit lagi ya teman-teman. Yang penting ora dijer sustere Bunda. Lu sudah pulang kok itu. Kayak ya. Udah pulang kok, lu elit. Udah pulang Bunda. Udah pulang ya Bun? Sudah pulang ya. Ini kalaupun terjadi koreksi, sebenarnya kemarin sudah disentuh di sini. Karena ini kan B proses, seandainya dia ngepost di MA99, tapi bisa ndak ngepost di MA99? Bisa. Kalau ini full blocknya jangan ekor panjang gini, ya. Jadi ini full block di sini, bentuknya full block gini, hijau warnanya, gitu ya. Jadi ininya warnanya hijau, gitu ya. Kalau warnanya hijau, full, ekornya tidak panjang, kemungkinan besar dia akan maraton kenaikan. Targetnya ke berapa? Ke 2500. Di sini targetnya. Kunci di sini. 2400-an lah, 2450 sampai 2500. Gitu ya untuk ETH. Cicil aja enggak apa-apa. Kalau mamanya koreksi sudah enggak banyak. 1780. OMG ya di sini ya. Ini yang futur ya, hati-hati. Karena apa? Market itu di tengah seperti ini tuh sering gitu lagi. Karena bandar itu tidak mau. Bandar itu tidak mau rugi, ya. Apalagi futur itu kan bisa dilihat. Jadi itu teman-teman perlu berpikir ulang kembali. Futur itu kejelekannya bisa dilihat. Jadi pasangan kita harga berapa aja itu sebenarnya ketahuan. Betulnya ketahuan. Wah, lagi nopo iki? Kok bisa nggak bergerak ya, bro? Sil. Sil di MA99 enggak apa-apa. Ya. Di MA99. Enggak apa, santai aja. Ambil aja kalau saya secara pribadi kalau suka sil ya, pokoknya pengen beli sil saya ambil. Malah di momentum seperti ini saya ambil.
untuk momentum berikutnya gitu ya. Untuk sil santai aja, targetmu nanti ada di area, wah ini sil yang berapa momentum ya. Nah ini bentar ini soalnya waduh aku ampun ambil kenapa kamu bisa seperti ini komputer kenapa kamu lemot. Tidak ada riwayatnya 2019, tidak ada, berarti targetmu pakai targetnya ada aja, kurang lebih. Ya target terdekat ini ya 0,049, ini targetmu aja. Ada satu kali momentum sampai Mei akhir ya, tetap ada, menurut saya tetap ada, nggak usah takut ya, nggak usah takut. 0,049. Kalau yang gini-gini ya belum naik gitu ya, beli aja. Akan ada satu momentum di mana Mei sampai Juni itu akan kenaikan. Jadi nggak usah takut. Kalau yang belum naik nggak usah takut. Thank Om ya sama-sama. OMG oke. Okay. Market meriang Pak Edi Joget Prai. Iya dia harusnya online. Ini nanti habis ini harusnya itu ini Pak Edi host nih. Oke. Itu ya Pak Edi host ya. Pak Edi kita naikkan dulu aja ini. Ya. Ini bisa Pak Edi tak naikkan bisa. Di gak isa ora isa ya. Oh isa ini isa tuh dinaikkan isa. Loh. Ya harusnya gini nih ya. Nah ya toh harusnya gini nih biar seru nih. Ya kan? Yo, ditanya yo. Aku lagi Offline, off itu boleh. Tidak, ya turun lagi yo. udah minum susunya. Ini apa tadi? OMG ya. Waduh OMG kayak gini udah hancur. Market ini tidak usah bawa lawan, udah tinggalkanlah. Kalau sudah nemu gini lagi sudah berat. Ini kan kalau mulai lagi ini sudah berat ini. Kalau saya sih kayak gini-gini tak tinggal. Kenapa kok gitu? Ya satu marketnya liquidnya tidak ada. Ini liquidnya tidak kencang loh, ya. Liquidnya kecil. Liquidnya kecil. Berat ini. Karena dia mungkin sudah, lah ini salah satu produk di mana produk itu sudah naik duluan. Jadi perlu mendapat perhatian. Ada produk-produk naiknya itu cepat, setelah itu koreksi
tok ketika semua pada mau naik, ya memang kenyataannya seperti itu. Karena ini sudah tinggi ini. Ini ada potensi belok gini juga ada. Dan gunung membentuk. Dan ini dari sini, kalau mau ukur 0,9 naik jadi di sini, ini tinggi sekali. Sudah 200%. Jadi jangan berharap ini naik lagi ya Om, nanti sampai Mei. Belum tentu. Belum tentu momentum itu terjadi. Karena ini adalah marketnya marketing. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana marketing itu jualan, ketika semuanya tidak naik, dia manggung sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk satu, investor masuk ke FOMO. Kalau sudah masuk, koreksi. Koreksi sampai apa? Biar mereka nanti jual lagi di bawah. Diambillah oleh si bandar. Murah meriah, paket hemat. Nanti pada momentum tertentu, ketika nanti turun, ini bisa naik enggak? Malah bisa naik. Sering lihat gitu enggak? Yaitu berarti market gorengan. Itu namanya market gorengan gitu. Dia melawan arah untuk apa? Tujuannya untuk kamu sangkut. Tujuannya cuma itu marketingnya. Ya, berarti produk-produk diperhatikan produk-produk yang tahu-tahu naik sebelum yang kuat-kuat itu naik, itu waspada. Berarti akan ada calon sang puter di situ. Gitu ya. Oke Pak Edi, ini mau sharing apa nih Pak Edi? Pak Edi kabur ini. Jadi ya teman-teman dipantau aja. Pesan saya untuk yang terakhir adalah close candle hari ini menentukan market ke depan. Kalau close candle-nya adalah full block, ekornya yang penting tidak panjang lah. Dari ekor panjang itu maksudnya setengah dari body, gitu ya. Jadi kalau masih 3/4 masih oke lah, gitu ya. 3/4 itu body, ekornya 1/4 masih oke lah. Berarti prosesnya masih ada kenaikan. Karena di sini kan satu candle hijau ini adalah galau. Market, keraguan market cukup tinggi. Hingga naik turunnya itu drastis, volatile. Gitu ya. Yang terakhir, jadi kalau targetnya kemana? Targetnya tetap arahnya menembus dari 32. Santai aja untuk BTC ya. Sampai Mei. Yang belum beli gimana Om? Cicil, nggak usah takut. Untuk BTC ya, BTC up itu lebih baik nyicil. Itu paling bagus menurut saya. Ini itu Bang Leonard diundang itu. Ya. Apa sih mau? Tanya apa ya tadi? RNDN. Malam Halo. Bang Leo. Halo. Ini juga ini. Paus lama ini. Bilangnya paus lama. Kabarnya Om? RDNT toh iki, mosok RNDR ki bener ki. Raden toh ini, Doni Kurniawan Raden ya, maksudnya ya. Betul dah ini yang tanya. Gimana Bang Leo? Mas Leo. Lanjut Sehat, Om, Mas Leo. lanjut. Alhamdulillah sehat. Jangan lemes ya. Semangat. Kayak Pak Edi itu loh, semangat. Ini benar enggak ya yang tanya tadi Raden itu ya?
Mana itu? RNDR itu Raden ini ya. Ini saya takon di mana? Lah, betul dong RND Raden. Ini dong RTNT dong. RNDR apa wi? RTNT. Itu dong koinnya ada dong. Ini jaringannya pakai ada Cardano ini. Ini dong Raider. Oh, bukan. Render. Orang. Ini. Oh, ada. Beda lagi. Bukan Raden. Kalau Raden ini itu ya, koinnya ada. Saat ini lagi project. Jadi kalau yang staking BNB Pulse itu dapat Raden itu. Radian ya, Radian. Itu koinnya jaringannya Cardano. Bagus juga sebenarnya. Cuman kan apa ya belum tahu ke depannya seperti apa. Perlu pengujian ketika badai menerpa, apakah dia mampu untuk bertahan. Tapi kalau untuk saat ini, Radian ini baru menjadi itu apa? Kalau staking di Binance Pulse itu dapatnya Radian. Sabar ya, lemot yang ini. Nah, CP bayar wifi telat lagi. Ya Pak Edi ya. Halah. Yes. Suruh off ini. Enggak. Aduh. Nah, ini. Ini ya. Salah satu Radian. Ini take profit. Apa take profitnya? Kalau saya sudah lepas 70% sampai 80%. 80. Dasarnya apa? 80% harus close. Ini satu yang menjadi perhatian adalah satu gunung sudah muncul, kedua ini adalah toyib, ini adalah posisinya fase dia akan membentuk gunung dan prosesnya akan seperti ini. Ini besok ya dipantau aja ya. Padin ini akan RNDN itu akan potensinya akan terjadi seperti ini enggak. Kalaupun dia bisa naik enggak terlalu jauh. Gitu ya. Om, bisa enggak Om kalau dia masih bertahan sampai Mei? Kalau lihat di posisi polanya, jadi ini penting ini teman-teman. Ini enggak saya geser loh ya. Begitu kita langsung buka RNDR, itu adalah posisinya dia sudah menggunung. Jadi ini adalah gunungnya sudah muncul full. Biasanya ini akan tumbang, gitu ya. Moga-moga saya tidak salah. Tapi semua keputusan trading ada di tangan teman-teman. Itu yang saya lihat. Jadi saya menjelaskan dengan sudut pandang yang saya lihat. Gitu ya. Oke, yang tanya RNDN tadi. Sell in May. Ya, kalau Mei akhir itu 80% dulu lah. Tapi takutnya kan masih ada gejolak sebentar terus naik lagi di Juni masih ada. Itu kan kita tidak tahu, jadi 20% itu tetap disisain. Tapi kalau nanti BTC sudah masuk di 48.000, saya sudah beli ETF down $100, 50 ribu BTC di $50.000, saya tambah lagi $100. BTC di 52.000, saya tambah lagi $100. Itu caranya. Saya akan kunci ETF down-nya itu di area 48 sampai 52. Di 3 zona itu, 48, $50.000 di $52.000.
Gitu ya, bicaranya gitu. Jadi ini saya bahas ya. Makasih Om ya. Semoga betul ya. Tapi itu Bang Doni kembali lagi semua pilihan di dalam trading kembali kepada Bang Doni sendiri. Saya cuma melihat berdasarkan apa yang saya lihat. Bisa salah. Tapi kalau saya melihat dari pengalaman yang sudah ya harusnya itu tumbang. Harusnya. Kesempatannya naik itu tidak banyak. Jadi saya akan mulai beli ETF down itu di sini teman-teman. Jadi ini teman-teman biar bisa itu ya apa karena di sini ada 50 juga ada support apa resist, di sini juga 52.000 itu ada resist juga. Jadi 48, 50 dan 52. Kenapa saya beli ETF di area ini? ETF ini akan saya beli di $100 per kenaikan 2000. ETF down. Jadi saya akan membeli ETF down pada fase ini. ETF down-nya yang apa? Sebenarnya yang lebih apa kalau yang safety tetap BTC. Karena BTC kan apa gejolaknya mau itu kan aman, lebih listingnya sulit gitu ya. BTC down itu, BTC up itu lebih aman gitu ya. Terus apa selain itu yang paling parah lagi apa? Ada. Jadi ada itu parah. Nanti lah ini saya tadi sudah janji ya akan jelasin untuk altcoin itu parahnya seberapa. Ini masih ingat saya akan bahas untuk yang parahnya itu sampai 2024 itu parahnya seperti apa. Setiap koin beda-beda. Yuk kita bahas. Ini belum pernah dibahas. Pak Edi mungkin ada pertanyaan Pak Edi atau Bang Leo. Bisa tanya. Atau mungkin mau memberikan quote-quote-nya buat Pak Edi. Ini yang mau naik teman-teman, mumpung ada Pak Edi bisa cek psikologi. Gitu ya Pak? Oh, no, Ini Mas, kita akan bahas. Apa? kira-kira Mei itu tanggal berapa kita out-nya? Akhir Akhir. Kalau akhir 20. lebih tinggi. Bisa jadi awal Juni ya Pak. Oh, Awal akhir. Juni 1 sampai 5 itu. Bisa jadi ya. Makanya nanti akhir-akhir Mei itu hati-hatilah dan kita sudah pantau ketat lah. Udah mulai pantau Sebenarnya terus tanggal 20 itu kalau sudah masuk di zona 42.000 gitu ya. Teman-teman TPM, rajin TPM. Kalau sudah di 42.000, rajin TPM. TPM terus saja, naik lagi TPM, naik lagi TPM. Sudah tidak usah bingung naik lagi nanti kalau 52 taniman-taniman rezeki dikasih kita nikmati. Gitu ya. Siap. Gitu. Jadi nanti kalau bisa aja 36 aja kita bisa TPM kok Pak Edi. 36.600 tuh Pak Edi. 36.600 satu kali. Saya tuh kepikiran 36 Mas. Nggak ada 36 ya. Kita 36an lah gitu. 36, 38, 40. Jadi itu bisa take profit terus saja. Seandainya dia mau naiknya seberapa kan kita sudah take profit margin dulu sudah enak. Karena kita posisinya kan juga sudah di bawah ya teman-teman. Jadi kita tuh sudah menang secara psikis. Saat ini grup kita ini yang lama-lama ini sudah menang secara psikis. Jadi kita sudah enak lah harusnya. Secara mental, jadi mau naik turun, mau ada gejolak sampai MA 99 pun, mental kita itu sebenarnya lebih baik daripada yang baru masuk-masuk yang di tengah-tengah gitu harusnya. Jadi untuk ini kita membahas dari 2000 catatan di 2019 teman-teman. Ini ada nge-like ini harusnya di sini ada candle tapi belum muncul ini. Nah ya dah. Jadi kita akan membahas dari tahun 2019 adalah 1 tahun sebelum halving, posisinya ada itu seberat apa secara momentum itu penting teman-teman.
Jadi ada itu kenaikannya sampai di akhir itu sama ya, tetepan Juni juga ya. Walaupun ada itu sempat membendor satu kali sama kan MA 99 dan naik. Memang polanya ada itu. Untuk momentum ini naik turunnya cukup kencang. Nah, setelah Juni itu dia turun ini nih koreksinya ya, turun ya di sini levelnya. Ini berarti dia sama dengan harganya waktu Desember. Nah, ini beda sekali dengan BTC. Naiknya tidak tinggi, dia tumbangnya sama persis dengan harga mendekati ya, tidak terlalu jauh dari harga Desember. Nah, nanti bisa dicari harga Desember ini saat kemarin itu berapa, gitu ya. Nih, tidak banyak nih. Loh, tidak jauh kan? Tumbangnya lebih berat. Baru nanti dia naik lagi di sini untuk sampai Januari. Baru yang di sebelum halvingnya itu lebih parah dari ini. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti, saya akan ambilnya $50 di ADA, $50 di BTC. Don ya. Yang di 48 tadi ya. 48.000 BTC saya akan ambilnya ada don dan BTC don. Bisa dibagi ya. Jadi kalau momentumnya seandainya ini terjadinya seperti apa polanya, kurang lebih aja ya, polanya kurang lebih aja. Momentum yang akan terjadi kemungkinan kalau dia sampai 0,9 lah, jadi, atau tidak sampai sejauh itu ya 0,77 ini ya, karena atau 74 ini bisa jadi ini buat ada ya, tidak sampai di $1 bisa karena di sini juga termasuk bawah. Jadi supportnya bawah ini dari setengahnya mungkin sejauh ini kan kita tidak tahu. Nah, momentumnya sampai Desember keberapa? Dia jadi kurang lebih di area nanti akan, kalau Desember teman-teman melihat ada kembali di 0,27 jangan kaget. Setelahnya baru momentumnya dia akan seperti ini teman-teman. Kalau secara riwayat ya. Nih, ini. Terus yang di Februari 2024 itu lebih bawah dari ini. Jadi lebih berat sebetulnya. Ada secara pribadi ini, kalau saya melihat lebih berat. Ada itu lebih berat untuk koreksi ke depannya itu lebih parah dari BTC kondisinya. Ini udah ada ya. Kita coba bahas untuk momentumnya ETH. Makan komputer saya ya teman-teman yang lemot ini. Ini cara nge-refresh komputerku gimana ya teman-teman? Ada yang tahu enggak? Ya, boleh. Jadi kan posisinya ETH kan di bawah support ini. Nih ya, posisi kenaikannya kan jadi support. Dia di atas ini nih. Ini kalau yang 2019 ini catatannya untuk ETH ya. Ini dari Desember naik sampai Juni, Juni tumbang sampai Desember, terus naik lagi sedikit. Ini hampir mirip dengan BTC kalau ETH. Jadi momentumnya hampir mirip, cuman coba kita lihat apakah di sebelum halvingnya itu dia di atasnya atau tidak. Kita ukur ya.
Kita ukur bawahnya itu adalah 81, terus di sininya 87. Bedanya tidak banyak dari waktu harga Desember. Jadi kalau teman-teman mau mantau untuk ETH nanti sebelum halving kira-kira di Februari itu tumbangnya sampai berapa, kurang lebih dia momentumnya akan gini nih. Ini kan kita kunci dulu ya. Kita kunci dulu di sini. Thank you Bang Wahyu. Kita kunci dulu di 2.500. 2.500 itu adalah setengah dari ATH. Posisinya gini, supportnya dari setengah dari ATH. Ini ATH, sini support. Ini adalah setengah dari ATH, dia ada di supportnya 2.500. Maka kita kunci di 2.500. Harga momentumnya untuk sampai apa Mei akhir atau Juni awal. Berarti momentum yang akan terjadi kurang lebih seperti ini. Ini bisa sampai panjang nih, ini. Aduh. Ini kurang lebih seperti ini polanya. Untuk ETH kurang lebih. Nanti kalau targetnya untuk ETH nanti mungkin di sekitar Desember itu kemungkinan kalau ETH itu di 1.150-an, teman-teman jangan kaget. Di Desember ya. Terus dia akan naik sebentar sampai Januari, koreksi secara riwayat seperti itu. Koreksi sampai berapa? Sebelum halving itu kemungkinan teman-teman akan melihat lagi ETH di 950. Area 1000 sampai 950. Itu sebelum halving. Jadi menakar dari kondisi koreksi yang ada yang paling berat adalah ADE. Ya. Kalau dari Mei ya, Mei akhir ke depan itu ada paling berat secara riwayat. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah cukup ya, kayak ya. Ini sudah lama ini. Sudah berapa jam ini? Sudah 2 jam teman-teman. Sudah kembis-kembis ini. Gitu teman-teman. Dipantau aja. Kembali lagi saya ulangin kembali. Kalau SRP itu kita menunggu momentum dulu aja ya. Menunggu momentum untuk SRP ini kita pantau aja marketnya karena ini kan mau pindah. Nah itu belum tentu itu buruk. Saya mau ulangin kembali untuk SRP itu sudah menyatu dengan kehidupan. Loh kok gitu? SRP itu proyek-proyeknya itu banyak dipakai perbankan. Jaringan-jaringan yang dipakai perbankan itu adalah salah satunya adalah CBDC ya, gitu ya, kalau tidak salah ya, betul tidak Bang Calvin? Gitu. Itu jaringan-jaringan yang memakai SRP itu banyakan perbankan. Jadi proyeknya bagus. Seandainya di AS kok kan ini kalah, otomatis kan dia malas juga dong kalau dipacekin kayak gitu. Regulasinya cuma dimenangin satu pihak, SEC. Ya kan susah. Akhirnya pindah Exodus. Exodus gimana? Di Inggris diterima. Holder tergantung di sini holdernya. Menurut saya holder SRP itu cukup solid. Jadi kalau ada dentuman itu holder yang penclokan, kalau orang bilang itu holder tiban gitu ya. Paling yang keluar market itu adalah holder tiban. Tapi kalau melihat dari supply yang beredar selalu di area 49% sampai 51%, menurut saya holder SRP itu cukup solid di area-area itu. Jadi bahkan kalau nanti di Inggris itu memang betul-betul mapan, menurut saya investor akan melihat ini sebagai sebuah nilai
Malah mereka lebih safety untuk berinvestasi tanpa tuntutan. Selama ini kan lelah arahnya market mau kemana. Dengan keluar dari Amerika itu adalah satu, ya selalu ada plus dan minus. Minusnya adalah marketnya akan mengalami pengurangan, mungkin holder-holder yang ada di Amerika juga akan kesulitan, tapi kan sebenarnya bisa ya, dari Binance, dari mana ya bisa lah semua gitu ya. Kalau ya terus, tapi ada koreksi, bisa, sudah terjadi kan koreksi juga kan. Jadi menurut saya secara pribadi tidak ada yang terlalu signifikan lagi untuk SRP, mungkin sudah cukup lah. Coba kita pantau ya, apakah SRP itu koreksinya akan cukup dalam lagi. Yang terakhir ini SRP ya. Karena tadi di 0,43 menurut saya sudah cukup. Itu koreksi yang sangat bagus. Koreksi yang sangat bagus. Dan itu juga mendekati dari saudara kembarnya, yaitu ada 0,41. Setelah nempel mendekati satu sama lain mendekati, biasanya terjadi yang namanya kebut-kebutan. Ya, kebut-kebutan. Ini sama-sama pembalap jalanan. Dua-duanya ini, SRP dan ADA ya. Kalau dia nempel, nanti kebut-kebutan. Nah, saat zona kebut-kebutan itu, nanti sangat akan menarik. Gitu ya. Sangat akan menarik. Nanti kita tunggu aja. Mei ini akan terjadi. Menurut saya akan terjadi. Seperti pada momentum 2021 atau 2020 pada masa lalu. Ya. Nanti akan sangat menarik untuk ADA dan SRP. Sabar aja. Holdernya sama kuatnya soalnya. Nah, kasih ya, Pak. Ya gitu ya. Ya lemot wis baru ya. Cukup ya. Komen sudah tahu intisarinya ya, teman-teman. Untuk SRP ada, enggak usah takut. Koreksi sudah cukup untuk saat ini. Gitu ya. Itu Pak Edi, Bang Leo. Ada yang mau ditambahi? Saya tak selesai dulu. Tenggorokannya sudah panas. Terima kasih Bang Wahyu, Bang Elit Global, Komiko, Muhammad Eja, Putra, Bang Dimas, Pak Edi, Doni Kurniawan, Gandhi, Bang Leo, Buranan Snackhead, Bang Dwi, User, Fair, dan lain-lain. Ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gitu ya, Pak Edi mau nyambung untuk jadi host ini? Ya, sama-sama semuanya. Sehat selalu, margin selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all. Oke.